Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita semua. Dan janganlah kita lupa kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Faki. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan untuk pemateri pertama. Baik, saya Juta Sakira, selaku pemateri pertama, di mana saya akan membahas mengenai suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Ini bisa melibatkan perubahan atau perkembangan suatu komunitas melalui tahap-tahap. Terdapat dua tipe suksesi, yaitu primer dan sekunder. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam ekosistem dan berakhir dengan terbentuknya sebuah komunitas klimaks. Perubahan ini menyebabkan beberapa spesies menjadi lebih berlimpah, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan. Suksesi memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur organisme dan struktur ekosistem berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, dengan mempelajari suksesi, kita dapat melihat bagaimana ekosistem dapat pulih setelah gangguan atau terjadi perubahan, serta bagaimana komunitas organisme beradaptasi dengan kondisi baru. Selain itu, mempelajari suksesi memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana ekosistem berubah dan beradaptasi. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk melindungi dan mengelola ekosistem secara berkelanjutan, serta memprediksi dan menghadapi perubahan lingkungan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Saya persilakan untuk pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulijera yang akan membacakan materi mengenai suksesi primer dan sekunder. Nah, tipe suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer. Ini adalah proses suksesi yang terjadi di suatu tempat yang belum pernah ada komunitas sebelumnya, seperti batuan vulkanik baru atau lautan yang baru terbentuk. Proses ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, karena proses ini dimulai dari nol. Dan yang kedua, suksesi sekunder. Ini adalah proses suksesi yang terjadi di area yang sebelumnya telah ada komunitas, namun terganggu atau hancur karena bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, atau aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan. Nah, proses ini biasanya lebih cepat dibandingkan suksesi primer, karena sebagian besar organisme dan nutrisi sudah ada di tempat tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga. Pergantian jenis-jenis vegetasi dalam suksesi adalah proses fundamental dalam ekologi yang menggambarkan perubahan terhadap dalam komunitas tumbuhan dari satu bentuk ke bentuk lainnya di suatu area atau ekosistem. Suksesi vegetasi adalah respons alami terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan dalam iklim, geologi, atau interaksi dengan organisme lainnya. Proses ini dapat dilihat dari tahap awal kolonisasi oleh tumbuhan pionir hingga tahap akhir yang lebih stabil yang disebut klimaks. Tahap-tahap dalam suksesi vegetasi seringkali dideskripsikan dalam dua kategori utama, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi di area yang sebelumnya tidak memiliki vegetasi, seperti lahar vulkanik baru atau permukaan batu yang terbentuk baru. Di sisi lain, suksesi sekunder terjadi di area yang sebelumnya memiliki vegetasi tetapi mengalami gangguan seperti kebakaran hutan, gundul, atau deforestasi. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Saya persilakan untuk pemateri keempat. Faktor-faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan interaksi dengan organisme lain seperti hewan,
penghuni dan mikroorganisme tanah dapat mempengaruhi arah dan kecepatan suksesi vegetasi. Proses suksesi vegetasi memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekosistem dan ketersediaan sumber daya bagi organisme lain dan ekosistem tersebut. Dengan memahami proses suksesi vegetasi, ilmuwan dan pengelola lingkungan dapat mengembangkan strategi untuk memantau dan mengelola keberlanjutan ekosistem serta merancang program restorasi lahan yang tepat setelah gangguan seperti kebakaran hutan atau penebangan hutan. Baik, untuk pemateri keempat, terima kasih. Saya persilakan kepada pembaca contoh-contoh. Di sini saya akan membacakan contoh suksesi sekunder dan suksesi primer. Berikut contoh suksesi sekunder adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi ekologi di Indonesia antara lain Tegal-Tegalan, Padang Alang-Alang, Bulukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan dan tidak terurus. Selanjutnya, contoh suksesi primer ialah ketika gunung berapi yang telah meletus, maka daerah sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut akan ditempati kembali oleh organisme awal atau pionirnya. Biasanya adalah lisens atau lumut kerak. Baik, terima kasih buat pembaca contoh. Saya persilakan untuk pembaca kesimpulan. Kesimpulan, suksesi merupakan hasil dari interaksi antara komunitas organisme dengan lingkungan fisiknya. Seiring waktu, komunitas organisme mengalami perubahan dalam komposisi spesies dan struktur ekosistem. Hal ini disebabkan oleh kompetisi antara spesies untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, tempat berlindung, dan cahaya matahari. Spesies yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam memiliki keunggulan kompetitif dan dapat menggantikan spesies yang kurang efisien. Proses ini dikenal sebagai suksesi. Suksesi terbagi atas dua, yaitu suksesi primer dan sekunder. Pergantian jenis vegetasi dalam suksesi mencerminkan adaptasi komunitas tumbuhan terhadap perubahan lingkungan, menunjukkan dinamika yang kaya dalam hubungan antara tumbuhan dan lingkungan tempat mereka hidup. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau salah sebut, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.